Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sopiana dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas C dengan NIM 12240201108. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah dengan menjawab 5 soal yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Oke, baik, langsung saja pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Jadi, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai untuk mencapai profesionalisme dalam berdakwah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Nah, di kompetensi substantif ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Ada pun beberapa aspek dari kompetensi substantif ini. Yang pertama, ada pemahaman agama yang mendalam. Jadi seorang dai harus memiliki pengetahuan yang luas dan benar tentang ilmu-ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan tauhid. Nah, pengetahuan ini penting agar dai dapat menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan akurat dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, akhlak yang baik. Dai perlu memiliki akhlak yang karimah, yaitu perilaku yang baik dan terpuji, yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Keteladanan dalam sikap dan perilaku akan meningkatkan kredibilitas dai di mata masyarakat. Yang ketiga, kredibilitas dan daya tarik. Nah, dai ini harus mampu menarik perhatian audiens melalui kepribadian yang menawan dan kredibel. Hal ini mencakup kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan mad'u, serta menunjukkan integritas dalam setiap tindakan. Yang keempat, pengetahuan umum. Selain itu, agama, dai juga perlu memahami isu-isu sosial dan perkembangan terkini agar dapat beradaptasi dengan konteks masyarakat yang beragam. Selanjutnya, soal nomor 2, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Jadi, ekstremisme Islam seringkali mengarah pada radikalisme karena adanya interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama yang dapat memicu tindakan kekerasan dan intoleransi. Ekstremisme dalam konteks Islam seringkali berakar dari pemahaman agama yang tidak utuh atau salah. Misalnya, individu atau kelompok yang mengadopsi pandangan takfiri atau yang mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan keyakinan mereka, dapat dengan mudah terjerumus ke dalam radikalisme. Lalu, Islam moderat merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan toleran. Pada Islam moderat lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan-keyakinan. Hal ini mencakup penghormatan terhadap keberagaman budaya dan kepercayaan di masyarakat yang menjadikan pendekatan moderat ini dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Oke, baik, selanjutnya soal nomor 3, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Dakwah adalah tugas suci yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan mendidik masyarakat. Oleh karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa meminta atau memasang tarif untuk dakwah dapat mengurangi kemuliaan tugas tersebut. Sekjen MUI Buya Amir Syah Tambunan menegaskan bahwa para dai sebaiknya tidak memasang tarif karena hal ini bisa menghilangkan kemuliaan dan penghargaan dari umat. Dalam pandangan dakwah ini, dakwah seharusnya dilakukan dengan niat tulus tanpa mengharapkan imbalan materi. Dan dalam menghadapi isu tarif jasa dakwah, penting untuk menjaga integritas dan kemuliaan tugas sebagai dai, meskipun ada argumen yang membolehkan penerimaan imbalan. Hal ini sebaiknya tidak dijadikan prioritas, karena tujuan utama tetaplah menyampaikan pesan Allah dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, sebaiknya para dai fokus pada kualitas penyampaian dakwah dan membangun hubungan baik dengan masyarakat tanpa terjebak dalam komersialisasi. Selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana etika humor dalam dakwah? Jadi, etika humor dalam dakwah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para dai untuk memastikan bahwa humor yang digunakan tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Humor dalam dakwah harus bebas dari unsur yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Ini termasuk menghindari lelucon yang bersifat rasis, menghina atau merendahkan individu atau kelompok tertentu. Humor seharusnya membangun, bukan merusak hubungan sosial di antara masyarakat. Humor juga dapat dijadikan alat efektif dalam dakwah, namun penggunaannya harus memperhatikan beberapa prinsip etika. Yang pertama,
humor harus tetap dalam batasan kesopanan dan tidak melanggar norma sosial, karena humor yang tidak pantas dapat merusak wibawa dai dan mengurangi rasa hormat audiens. Kedua, penggunaan humor sebaiknya bersifat sebagai selingan dan tidak menggeser tujuan dakwah, sehingga pesan tetap jelas dan tersampaikan. Ketiga, humor harus disesuaikan dengan situasi dan konteks saat dakwah berlangsung. Pendakwah perlu peka terhadap suasana hati audiens dan memilih waktu yang tepat untuk menyisipkan humor. Keempat, humor sebaiknya memiliki kandungan pesan mendidik dan membawa hikmah sehingga dapat membuat materi yang sulit lebih mudah dipahami. Terakhir, pendakwah harus memastikan bahwa humor tidak mengandung kebohongan atau ghibah untuk menjaga integritas dan kepercayaan audiens terhadap ajaran Islam. Jadi, humor ini dapat digunakan secara efektif dalam dakwah tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur Islam. Selanjutnya, soal nomor 5, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Di sini saya mengambil Ustadz Adi Hidayat. Beliau lahir pada 11 September 1984 di Pandeglang, Banten. Ia dikenal sebagai salah satu dai terkemuka di Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ustadz Adi Hidayat menempuh pendidikan agama yang mendalam, termasuk belajar di pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah dan kuliah dakwah Islamiyah di Libya. Di sana ia memperdalam ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih. Cara berdakwah Ustadz Adi Hidayat sangat menarik dan komunikatif, seringkali menggabungkan penjelasan ilmiah dan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ia aktif menggunakan platform media sosial, terutama YouTube melalui kanal Adi Hidayat Official, untuk menyebarkan ceramahnya, yang mencangkup berbagai tema keagamaan dan sosial. Dengan cara ini, beliau berhasil menjangkau audiens yang lebih luas dan menjadi salah satu dai paling dikenal di era digital. Ustadz Adi Hidayat juga dikenal dengan pendekatan yang moderat dan terbuka, seringkali mengajak dialog antar agama dan mempromosikan pemahaman Islam yang damai. Gaya penyampaian yang humoris dan penuh hikmah membuat ceramahnya tidak hanya informatif tetapi juga menghibur, sehingga banyak orang merasa terinspirasi oleh ajarannya. Baik, pertanyaan terakhir, soal nomor 5, apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Sebagai mahasiswa, kontribusi dalam membangun etika dakwah dapat dilakukan dengan mengembangkan pemahaman agama yang kuat, sehingga dapat menyampaikan pesan dakwah dengan akurat dan sesuai prinsip-prinsip etika. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial secara bijak untuk menyebarkan konten yang berkualitas dan tidak menyesatkan. Selain itu, membangun komunitas dakwah melalui organisasi kemahasiswaan untuk melakukan kegiatan sosial dan edukasi agama sangat penting. Menjaga integritas dan akhlak yang baik dalam setiap aktivitas dakwah, serta memberikan teladan melalui perilaku sehari-hari akan mempengaruhi lingkungan sekitar secara positif. Terakhir, mahasiswa perlu menghadapi tantangan dengan kreativitas, mencari solusi inovatif dalam menyebarkan pesan dakwah secara efektif. Dan langkah-langkah ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat etika dakwah di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada jawaban yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.